Dewa Obat Terkuat. Bab 63. Matanya merah dan terbuka dengan marah, dan suaranya mengguncang tubuh Liu Feifan. Sayang sekali. Ini adalah gambaran sebenarnya dari keluarga Liu. Sekarang Liu Yunlong masih hidup, masih ada orang yang akan memberinya muka dan rasa takut, tetapi bagaimana jika dia mati? Terakhir kali, Liu Yunlong hampir gagal menyelamatkannya. Siapa yang datang menemuinya lagi? Liu Feifan mengetahuinya dengan baik, tetapi dia tidak ingin mempercayai atau menerimanya. Keluarga Liu tidak secantik yang dia pikirkan di dalam hatinya, atau lebih tepatnya, hanya cantik di depan orang lain. Ayahmu adalah tentara dan sekarang hanya menjadi kapten. Tahukah kamu betapa stresnya dia? Belum lagi bibimu, akhir perkembangannya dalam kehidupan ini mungkin di Tianhai, dan dia bahkan tidak bisa pergi ke ibu kota provinsi. Bagaimana denganmu? Liu Yunlong memandang Liu Feifan dan menghela nafas. Liu Feifan tiba-tiba merasa seolah ada gunung berat yang menekan bahunya, membuatnya hampir sesak napas. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi sinis di wajahnya sudah lama menghilang. Sebaliknya, yang ada adalah rasa berat, tekanan, dan rasa tidak berdaya. Dengan siapa dia sekarang, apa yang bisa dia tanggung? Dia tidak dapat membantu ayah maupun bibinya. Bahkan saat ini, dia masih hidup di bawah naungan mereka dan tidak pernah dapat membantu keluarga Liu dan berbagi tekanan apapun. Apakah kamu tahu bagaimana ibumu meninggal? Kata-kata ini membuat Liu Feifan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bergetar, bibirnya bergerak, dan tenggorokannya terasa sedikit kering. Bagaimana dia mati? Keluarga Su sangat marah. Liu Yunlong berkata, keluarga kakekmu tidak pernah menganggap tinggi keluarga Liu, tetapi ibumu bersikeras untuk menikahi ayahmu, jadi wajar saja dia putus dengan keluarga itu. Berapa kali kamu bertemu kakek selama bertahun-tahun? Apakah dia bersedia bertemu denganmu ibu dan anak? Wajah Liu Feifan memerah dan dia mengepalkan tinjunya dengan kuat. Selama bertahun-tahun, dia hanya pergi ke sana 2 kali bersama ibunya ketika dia masih kecil. Namun, dia tidak pernah melihat kakeknya dalam 2 kali itu. Dia hanya ingat bahwa ibu dan anak itu seperti tamu, bertindak seenaknya, menyiapkan hadiah dengan hati-hati, dan kembali dengan mata merah. Dia bahkan ingat bagaimana pamannya meneriaki ibunya. Sekarang kamu tahu kenapa ayahmu bekerja begitu keras, kan? Liu Yunlong menghela nafas, dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya juga. Jika dia lebih kuat, mungkin ayah Liu Feifan bisa lebih santai. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata ini kepada Liu Feifan, karena dia tahu jika dia mengatakannya lagi, Liu Feifan yang dulu tidak akan bisa mendengarkan. Apa yang harus saya lakukan? Suara Liu Feifan bergetar, dan hidungnya sedikit sakit. Dia tersedak dan berkata, kakek, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Buatlah dirimu lebih kuat. Liu Yunlong mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, dalam masyarakat ini, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Hanya jika kamu cukup kuat kamu bisa mendapatkan rasa hormat yang cukup. Liu Feifan tidak berkata apa-apa. Hanya ada 2 kata di benaknya, kuat. Terus bergema di benaknya. Dia ingin menjadi kuat, dia harus menjadi kuat. Tapi bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat? Liu Feifan merasa sedikit panik dan cemas, dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Kakek, aku mengerti. Liu Feifan mengangguk, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengatakan itu, dia tampak langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Dia berlutut dengan hormat, bersujud kepada Liu Yunlong, berdiri dan pergi. Pada saat yang sama, sebuah gedung perkantoran yang megah. Liu Qing berdiri di ruang konferensi besar menunggu. Bersamanya, ada juga kepala sistem dan departemen lain yang menunggu. Saya mendengar seseorang dari atas akan datang, sukses besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba saja dan tidak ada kabar sama sekali? Pelankan suaramu, kudengar itu bukan hal yang baik, mungkin itu kentang panas lagi. Liu Qing mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara dengan lembut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, dia masih agak sulit dipercaya. Liu Yunlong benar. Berdasarkan tindakan yang wrong saja, dia membuat penilaian seperti itu. Dia sangat mengagumi ayahnya. Tapi Liu Qing masih tidak percaya dengan penilaian Liu Yunlong terhadap Lin Yi. Dia selalu merasa Liu Yunlong melebih-lebihkan Lin Yi. Yang akan datang. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh.
Liu Qing mengangkat kepalanya dan melihat beberapa pejabat senior dari Tianhai berjalan menuju seorang pria dengan aura yang kuat. Pria itu berjalan di depan, dan beberapa orang di belakangnya semuanya berdasarkan pangkat mereka. Mereka masing-masing berjalan setengah langkah lebih lambat, tidak berani melangkah lebih jauh. Pria itu duduk, lalu yang lain mengikuti. Suasana di tempat kejadian agak serius dan menyedihkan, itu hanya karena aura yang dikeluarkan pria itu. Siapa ini? Aura yang sangat kuat. Hati Liu Qing bergetar. Jika dia tidak berada dalam posisi yang kuat untuk waktu yang lama, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan momentum seperti itu. Singkat cerita, pria itu berbicara tanpa sopan santun, dan bahkan tanpa menyapa yang lain. Tujuan kedatangan saya adalah untuk memberitahu Anda sesuatu. Kota Tianhai akan meluncurkan operasi badai petir, menargetkan lingkaran bawah tanah di kota Tianhai. Kalimat pertama membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Ini adalah langkah besar. Tidak hanya di Tianhai, tetapi juga di lingkaran bawah tanah di sepanjang pantai. Hal ini telah memusingkan orang-orang di lingkaran atas tanah selama beberapa dekade. Di satu sisi, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pengoperasian lingkaran bawah tanah telah lama berhubungan erat dengan semua lapisan masyarakat, sehingga mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian untuk benar-benar mengambil tindakan ini. Di sisi lain, serangannya juga sangat sulit. Sumber daya manusia, material, dan keuangan yang dibutuhkan tidaklah sedikit, dan tekanan serta tanggung jawab yang diperlukan pun semakin besar. Di lingkaran mereka, yang terpenting adalah tanggung jawab, dan mereka takut mengambil tanggung jawab yang tidak dapat diubah. Benar saja, begitu pria itu selesai berbicara, dia melihat perubahan halus pada ekspresi orang-orang di bawah. Beberapa eksekutif senior yang duduk di satu sisi tiba-tiba terlihat agak jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Faktanya, pertemuan ini pun diusulkan oleh seorang laki-laki, jadi mereka hanya bisa menurut tanpa bertanya. Lagi pula, dari segi level, mereka sangat berbeda. Orang yang bertanggung jawab atas operasi ini akan dipilih di antara Anda, dan belum tentu seseorang dari sistem penegakan hukum. Pria itu bersandar di kursi dan mendengus pelan. Yang saya inginkan adalah seseorang yang memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu, seseorang yang tidak takut mengambil tanggung jawab, dan seseorang yang tidak takut mati. Ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Semua orang tahu bahwa ini sendiri adalah tugas tanpa pamrih, terutama ketika orang besar seperti pria itu datang sendiri, dia bahkan lebih takut untuk menerimanya. Apakah ada orang yang ingin merekomendasikan dirinya? Pria itu melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang mengangkat tangan. Banyak orang bahkan menundukkan kepala, tidak berani memandangnya, seolah takut dipilih. Pada saat ini, jantung Liu Qing berdebar kencang. Itu terlalu tiba-tiba, tapi sepertinya dia sudah bersiap untuk itu sejak lama, seperti yang dikatakan Liu Yunlong. Dia mengertakkan gigi dan langsung berdiri. Tiba-tiba, semua orang di sekitar tercengang, bukan hanya karena level Liu Qing yang tidak tinggi, tetapi juga karena dia masih seorang wanita dan tidak berada dalam sistem penegakan hukum. Bolehkah saya mengetahui namamu? Pria itu bertanya. Liu Qing. Liu Qing malah menjadi tenang. Terserah kamu. Pria itu mengangguk tanpa bertanya, membuat semua orang tercengang. Biasa saja. Dia langsung berdiri, menoleh ke beberapa eksekutif senior dan berkata, jelaskan semua hal lainnya kepadanya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang belum pulih. Pria itu keluar dari ruang konferensi dan langsung menuju tempat parkir. Melihat Lin Yi bersandar di pintu mobil sambil merokok, dia segera berjalan cepat sambil menundukkan kepalanya dengan hormat. Saya telah melihat dewa. Bab 64. Bahkan di depan orang lain, tidak peduli seberapa besar dia dan memiliki status tinggi, dia tidak berani sombong di depan Lin Yi. Sebaliknya, wajahnya penuh rasa hormat. Pria di depannya adalah pria yang dikatakan seperti dewa. Jika Lin Yi tidak berhenti, dia bahkan akan segera bisa mengklaim gelar Dewa Jenderal dan menjadi legenda hidup. Itulah status sebenarnya, memiliki kekuatan untuk mengabaikan segalanya. Tapi Lin Yi tidak peduli sama sekali dan langsung menyerah. Ini bukanlah keputusan yang bisa diambil orang biasa. Saya telah berhenti dan bukan lagi dewa. Lin Yi tersenyum. Sekali dewa, tetaplah dewa. Pria itu menjadi lebih hormat. Lin Yi mengulurkan tangannya dan mengangkat pria itu. Apa yang guruku katakan? Meskipun dia telah pergi, bagi Lin Yi, gurunya adalah satu-satunya kerabatnya dalam 6 tahun terakhir. Tanpa gurunya,
dia tidak akan seperti sekarang ini. Dia tahu bahwa apapun permintaannya, gurunya tidak akan menolak. Pria itu berkata, Tuan Qi berkata bahwa Yi Shen dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan dengan pikiran tenang. Tidak peduli bantuan apa yang dibutuhkan Yi Shen, tanyakan saja. Lin Yi merasa tergerak di hatinya. Juga, Tuan Qi telah menemukan beberapa petunjuk penting. Pria itu mengeluarkan selembar kertas khusus dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Untuk operasi guntur ini, Tuan Qi telah bersiap, mulai dari Tianhe ini. Lin Yi mengambil kertas itu dan dengan lembut menyentuhnya dengan jarinya, dan beberapa baris teks tiba-tiba muncul di sana. Dia sedikit mengernyit dan ekspresinya sedikit berubah. Saya khawatir ini adalah satu-satunya cara untuk melacak laba-laba hitam. Lin Yi berpikir sendiri. Dia menggosok kertas di tangannya dengan kuat, dan aliran udara samar mengalir seketika, seperti alat untuk membesarkan lubang, memutar kertas menjadi beberapa bagian. Jadi begitu. Lin mengangguk. Yi Shen, jika kamu butuh sesuatu, telepon aku kapan saja. Pria itu berdiri tegak, memberi hormat, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Dia datang dan pergi dengan cepat. Jika Liu Qing melihat seseorang dengan statusnya begitu hormat di depan Lin Yi, dia akan sangat ketakutan sehingga dia tidak akan bisa tidur selama beberapa hari. Beraninya kamu meragukan Lin Yi. Pada saat ini, Liu Qing tidak mengharapkan Lin Yi. Dia masih belum pulih. Pertemuan penting tersebut berlangsung kurang dari 5 menit, menjadikannya pertemuan terpendek dalam hidupnya. Di akhir pertemuan, Liu Qing diundang ke kantor oleh beberapa orang penting di bawah tatapan rumit semua orang, dan beberapa hal penting dijelaskan dengan jelas kepada Liu Qing secara langsung. Belum lagi Liu Qing, pejabat senior Tianhe tidak menyangka pria itu akan begitu saja dan menunjuk Liu Qing untuk memimpin. Tentu saja, jika seseorang mengambil tanggung jawab, bahkan mungkin disalahkan, tidak ada yang akan menolak. Setelah keluar dari kantor, Liu Qing merasa wajahnya masih sedikit mati rasa, seperti sedang bermimpi. Hak yang tiba-tiba ini memiliki risiko dan tanggung jawab yang besar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan celaka. Panggilan. Liu Qing tidak menyesal. Orang-orang di keluarga Liu tidak pernah menyesali apapun yang mereka lakukan. Ini adalah atribut yang terukir di tulang mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang, lalu menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pria superior itu pasti tidak memberinya tanggung jawab secara sembarangan. Sepertinya dia sudah lama berharap akan mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Apakah dia mengenal dirinya sendiri? Mustahil. Bahkan sulit bagi Liu Yunlong untuk menghubungi seseorang dengan status seperti itu, apalagi dia. Tapi dia bermimpi. Ledakan. Mata Liu Qing tiba-tiba melebar dan dia menggerakkan bibirnya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lin Yi. Benarkah Lin Yi? Satu-satunya kemungkinan yang terpikir olehnya adalah Lin Yi. Jika tebakan Liu Yunlong benar, maka ini sangat mungkin. Ini adalah kesempatan yang diberikan Lin Yi kepada Yang Rong. Ini juga merupakan kesempatan bagi mereka, keluarga Liu. Namun apa identitas Lin Yi yang bisa membuat atasan itu menuruti perintah? Liu Qing tidak berani memikirkannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut dan memaksa dirinya untuk tenang. Tidak peduli siapa alasannya, ini adalah kesempatan bagi keluarga Liu saya. Mata Liu Qing tegas, saya tidak boleh melewatkannya. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam dan pikirannya menjadi lebih jernih. Dia tidak memikirkan apakah itu Lin Yi atau bukan. Begitu Lin Yi kembali ke villa keluarga Ye, Ibu Wu datang dengan tenang. Wanita tertua belum bangun. Wajah Wu Ma dipenuhi kekhawatiran. Dia takut ada yang tidak beres, tapi dia juga takut hal itu akan mengganggu istirahat Ye Qianshui, jadi dia tidak berani naik ke atas untuk melihatnya. Tidak apa-apa, Ibu Wu. Lin Yi tersenyum dan berkata, tidurlah lebih awal, dia akan baik-baik saja. Mendengar penegasan Lin Yi, Wu Ma menghela nafas lega dan mengangguk, oke, jika wanita tertua bangun dan lapar, kamu bisa memintaku memasakkan sesuatu untuk dimakan. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Begitu Lin Yi naik ke atas, dia melewati kamar Ye Qianshui dan mengulurkan tangan untuk memutar pegangan pintu. Di tengah jalan, dia melepaskannya dan kembali ke kamarnya. Pada saat yang sama, di dalam kamar, Ye Qianshui dan Ye Xihan melihat kunci yang setengah terbuka. Dengan sedikit klik, kunci itu kembali ke posisi semula, masih terkunci. Dia ingin masuk dan menemuimu. Ye Xihan naik ke tempat tidur Ye Qianshui dan bersandar di bahunya, kakak, Lin Yi sangat peduli padamu. Jika dia tidak mempercayainya sebelumnya,
dia bahkan merasa bahwa tidak peduli apa yang dilakukan Lin Yi atau seberapa keras dia berusaha, dia tidak layak untuk saudara perempuannya, tetapi sekarang, situasinya tampaknya berbeda. Lin Yi memancarkan rasa misteri dan kekuatan, dan maskulinitas unik itu sungguh menawan. Kakak, apakah kamu menyukainya? Melihat Ye Qiansui tidak berbicara, Ye Xihan bertanya lagi. Apakah kamu menyukainya? Ye Qiansui tertegun sejenak, tidak menyangka Ye Xihan akan menanyakan hal ini secara tiba-tiba. Sebelumnya, dia bisa langsung menjawab dan dengan tegas bahwa dia tidak menyukainya. Dia hanya merasa bersyukur dan bersalah terhadap Lin Yi, dan tidak ada emosi antara pria dan wanita, tapi sekarang, dia tidak tahu harus menjawab apa. Keheningan Ye Qiansui sudah menjadi jawabannya. Hei, sebagai presiden keluarga Ye, kamu biasanya menyendiri dan menjauhkan orang darimu. Ini untuk melindungi dirimu sendiri, tapi jika kamu menghadapi seseorang yang kamu sukai, ini sepertinya tidak pantas. Ye Xihan tampak dewasa. Meskipun dia belum pernah mengalami cinta, dia telah banyak membaca TV dan novel. Dalam kondisi Ye Qiansui saat ini, terlihat jelas bahwa dia terjebak dalam masalah emosional antara pria dan wanita. Saya tidak terpengaruh olehnya. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa terpengaruh oleh dia atau orang lain. Dia mengatakannya dengan sangat serius, tapi nadanya sepertinya tidak begitu yakin. Bagaimana mungkin Ye Xihan tidak mendengarnya? Kak, jika kamu tidak ingin memutuskan pertunangan, katakan saja. Ye Xihan cemas. Sudah berapa lama? Apakah kamu masih keras kepala? Ye Qiansui peduli pada Lin Yi, dia bisa melihatnya, dari siapa lagi dia bisa menyembunyikannya. Tapi dia ingin mengangkatnya, kata Ye Qiansui. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh, tapi matanya yang perlahan memerah mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Aku akan membantumu. Ye Xihan segera melompat, seolah menunggu Ye Qiansui mengatakan ini. Dia buru-buru mengeluarkan buku catatan dari pijamannya dan menepuknya dengan keras, aku akan membantumu mendapatkannya. Bersambung.